beberapa hari terakhir ini di media sosial dan juga di media lain ya, rame tentang dua potret bupati terkait dengan pembangunan gereja ini. Ada Bupati Purwakarta yang menutup, menyegel pembangunan gereja dengan alasan izin dan lain-lain. Terus kemudian ada videonya dia di satu kesempatan lain berjoget-joget gitu. Terus tapi di sisi lain ada Bupati Lumajang yang melawan kemauan kalangan radikal ya untuk menutup gereja. Dia melawan itu dan bahkan memfasilitasi, membantu dengan dana APBD, membantu pembangunan gereja yang memang sudah sesuai dengan prosedur. Jadi ini menarik nih, ada Bupati Purwakarta yang ngikuti kemauannya kaum radikal, nutup gereja. Bupati Lumajang yang dengan ketegasannya yang tanpa takut gitu, justru memfasilitasi pembangunan gereja. Dan Bupati Lumajang ini Muslim dari background yang santri lah gitu. Jadi ini menarik. Nah, kali ini kita mau berbincangkan soal ini, soal bupati, pemerintah, dan soal gereja dan soal rumah ibadah ya ini. Kita mau bicara bersama Guntur Romli. Dia ini kawan saya lama yang juga aktif dalam berbagai isu-isu pluralisme, isu-isu rumah ibadah, ya, isu-isu toleransi dan seterusnya gitu. Bung Guntur, bagaimana Anda melihat dua fenomena tentang dua potret bupati itu? Sebenarnya apa yang terjadi ini sebenarnya? Ya, Bupati Lumajang itu representasi dari Indonesia. Bupati Purwakarta itu representasi dari kadrun. Itu aja kita bilang ya kan? Karena kalau kita mau Indonesia ya semua konstitusi kita jelas, pasal 29 ayat 2 kan jelas. Kebebasan, kemerdekaan, memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu kan. Itu kan udah jelas konstitusi kita bahwa tidak boleh ada larangan orang untuk beribadah dengan alasan apapun. Dan kita pernah bahas bahwa soal peraturan bersama menteri itu hanya terkait dengan regulasi pendirian rumah ibadah, tapi ibadahnya tidak boleh dilarang gitu kan. Mau dimanapun, ya kan? Nah, kita ngelihat bahwa ada bupati. Sebentar, saya tegaskan lagi. Jadi itu regulasi tentang rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah. Ibadahnya nggak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang dan oleh siapapun, tidak boleh dan tidak ada izin. Gitu. Negara juga nggak perlu ada izin untuk beribadah. Gitu. Izinnya itu bukan ke negara, bukan ke pejabat, karena ibadah itu urusannya manusia dengan Tuhannya itu kan. Dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Ya, kita kan. Nah, kemudian kalau potretnya seperti Bupati Purwakarta, kemudian ada Wali Kota Cilegon, gitu kan, yang satu menutup tempat yang dijadikan ibadah, yang Purwakarta, kemudian Cilegon itu menolak memberikan izin terhadap pembangunan sebuah gereja. Tapi kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Bupati Lumajang, Mas Thoriqul Haq itu kan, dia kan malah tidak hanya bangun gereja, tapi bangun masjid di sebelah gereja, yang disebut dengan konsep moderasi beragama. Dan kalau saya baca biodatanya kan, Thoriqul Haq ini aktif di Ansor, Ansor di Banser dia kan, tokoh NU di sana memang. Dan pendidikannya memang pendidikan agama Islam, lembaga Islam gitu ya. Santri. Nah, itu potret ini sebenarnya tidak hanya di Lumajang, ada juga di Luwu Utara. Ada bupati namanya Ibu Indah. Ini tahun 2020 waktu itu rame bupatinya yang pakai jilbab, pakai jilbab, meletakkan batu pertama untuk gereja. Dan dia juga nyumbang 100 sak dari dananya dia pribadi katanya, 100 sak semen. Kemudian ada uang pribadi, memberikan izin untuk gereja. Kemudian kemarin awal 2023 dia juga resmiin lagi gereja di Luwu Utara juga. Padahal Luwu Utara itu mayoritas Muslim. Dan dia Muslimah. Nggak ada alasan untuk dia untuk tidak memberikan izin. Karena ya namanya orang Kristen mau ibadah di mana kalau nggak di gereja itu kan. Maka dia difasilitasi. Kemudian juga ada Bupati Maluku Tenggara, namanya kalau nggak salah Pak Tahir. Maluku Tenggara ini di Maluku, provinsi Maluku itu mayoritas Kristen, tapi bupatinya Islam. Kemudian dia juga membantu dan mendirikan gereja ya dengan itu. Kemudian anaknya Rafiq
Arafik penyanyi dangdut ya. Oke, kan jadi bupati di Pekalongan. Bu Fadia Arafik namanya. Fadia Arafik. Ya, beliau itu juga meresmikan sebuah gereja Katolik ya di akhir tahun kemarin kalau nggak salah itu. Dan itu ya nggak ada masalah gitu. Dan jadi dia juga perempuan berjilbab. Dan perempuan berjilbab ya, Bu Fadia Arafik ini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau pemerintah daerah mau konsisten, mau megang konstitusi, kemudian mau katakanlah memfasilitasi dan tidak tunduk kepada kelompok-kelompok radikal, maka ya bisa dijamin. Kalau kita lihat Cilegon itu kan jelas kelompok intoleran di baliknya. Purwakarta kan jelas kelompok-kelompok intoleran dan kadrun itu kan. Ya sampai misalnya nyegel tempat yang jadikan ibadah itu dengan takbir itu kan provokasi menurut saya itu. Dia seakan-akan mau mengadu domba antara orang Islam dengan orang Kristen kan. Itu kan bahaya menurut saya. Dan itu dilakukan oleh. Jadi mengesankan takbir itu jadi terkait dengan intimidasi, diskriminasi. Dan tempat gitu itu kan kebaktiannya untuk orang Kristen. Ini kan bahaya itu. Jadi Bupati Purwakarta tidak hanya melakukan diskriminasi dengan menutup tempat yang dijadikan ibadah orang Kristen, tapi juga terlibat dalam provokasi yang bisa mengadu domba umat antara orang Islam dan orang Kristen ya. Dengan takbir dia biarkan dengan sebagainya. Itu pas dalam kejadian itu tuh kan sangat berbahaya. Kalau dia sadar harusnya kan ditegur itu. Kalau kejadian kayak seperti itu. Ini kan dianggap sebagai sebuah rangkaian Satpol PP nempelkan si labelnya, kemudian ikuti dengan takbir. Setelah itu baru ada konferensi pers dari Bupati Purwakarta itulah. Nah ini kan yang berbahaya. Tapi ya kita lihat bahwa Indonesia adalah yang bisa mengayomi semua pemeluk agama kan. Jadi yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan, Bupati Lumajang, terus di Luwu Utara itu justru malah wajah yang seharusnya seperti itulah wajah gitu. Asli yang Indonesia gitu loh. Nah, saya kan kepoin nih tweet Guntur Romli ya, kan ketika terjadi kasus Purwakarta itu kan Anda bilang bahwa harusnya peran bupati itu atau peran pemerintah itu justru kalau ada masalah soal perizinan, soal apa terkait dengan rumah ibadah harusnya membantu. Membantu. Betul. Memfasilitasi. Nah ini menurut Anda, terus saya kaitkan dengan ini nih. Saya mau ngaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan beberapa waktu lalu kan bilang bahwa jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan. Gitu kan. Kesepakatan di sini kan pengertiannya itu loh, misalnya forum komunikasi FKUB atau apa. Kalau menurut Anda, apakah langkah Bupati Purwakarta ini merupakan bentuk pembangkangan atau balelo gitu terhadap perintah Pak Jokowi? Iya, menurut saya itu pembangkangan terhadap Presiden Jokowi, pembangkangan terhadap konstitusi kita, terhadap aturan kita. Sangat mudah itu namanya bupati. Dan memang ujung tombak dari pendirian rumah ibadah kalau pakai peraturan menteri bersama itu kan memang adalah kepala daerah, bupati ataupun wali kota kan. Nah, tapi kan mereka nggak bisa lepas, di atasnya tuh ada namanya gubernur gitu kan. Nah mestinya mereka kan bisa mengumpulkan semua pihak dan nggak boleh menyenangkan semua pihak. Dia harus punya prinsip. Namanya pemimpin itu prinsipnya apa? Kita mau kasih jaminan ke umat yang beragama ini atau mau tunduk kepada satu pihak gitu loh. Nah kalau kita lihat di Lumajang, di Luwu Utara itu kan jelas prinsipnya. Dia bicara ngumpulin, ini ada umat yang mau bangun rumah ibadah, belum ada izin, yuk kita bantu bersama-sama, kita permudah, selesai. Kalau Bupati Purwakarta enggak ada tempat, udah jadi ini enggak, dia milik mereka sendiri, enggak mengganggu orang umum, pemerintah daerahnya juga enggak ngasih duit sama sekali, terus ada tekanan di kelompok-kelompok intoleran, tiba-tiba dia menyerah ya kan. Dicari-cari itu alasannya, enggak ada izinnya, bangunan ilegal, bangunan liar, terus jadikan tempat ibadah. Bilang lah, kalau emang nggak ada izin ya kasih izin dong, gue bilang gitu. Belum kalau kita bicara misalnya pihak yang lain, kok ini banget sih rumah katakanlah gereja ditanya soal izin, emang musola dan masjid itu semuanya ada izin di Purwakarta misalnya. Kalau sampai ada pertanyaan seperti itu gimana misalnya? Kalau mau konsisten harusnya kan semua itu dia masjid, musola masalah itu harus di situ, ditanya kan? IMB itu dia. dan lain-lain. Kalau emang nggak boleh kita kebaktian di rumah misalnya orang Kristen, lah gimana kita? Sekarang Ramadan, tarawih biasa kita jemaah dengan tetangga misalnya di rumah, itu kan ibadah itu kan. Kemudian pengajian, belum hari besar umat Islam itu kan semuanya di rumah dan nggak masalah. Terus kalau umat Islam nggak masalah, kenapa orang Kristen yang katakanlah mau kebaktian, ada arisan hari Minggu di rumah, kenapa dilarang gitu kan?
Kan di situ kan yang harus kita lihat itu loh. Iya, soal fairness ya, soal keadilan. Nah, ini masih kembali saya minta komentar atau penjelasan lebih lanjut dari tweet Anda nih. Kan tadi tweet soal harusnya membantu gitu kan. Harusnya bupati atau pemerintah itu membantu kalau ada rumah ibadah agama lain atau rumah ibadah lah secara umum mengalami hambatan soal izin. Terus Anda nge-tweet begini nih. Ada beberapa modus pemimpin-pemimpin daerah sebelum kasus ini untuk menutupi kasus suap dan korupsi, mereka mengalihkan pada isu-isu agama, misalnya mendadak soleh dan politisasi agama hingga merangkul kaum radikal. Nah, pertanyaannya apakah Bupati Purwakarta termasuk di dalamnya? Bisa dijelaskan nggak? Ya karena sekarang Bupati Purwakarta saya lihat ya ada dugaan untuk mengalihkan isu, dia kan sedang diperiksa oleh kejaksaan. Kasus dugaan suap gitu. Nah, soal ini pemimpin yang tiba-tiba mendadak soleh kemudian waktu itu bermain dengan yang disebut dengan perda syariah, itu kan temuan yang lama sebenarnya dari tahun 2000-an. Ketika di daerah-daerah yang muncul tiba-tiba soal perda syariah, kemudian politisasi agama, ternyata ada problem dengan pemimpin daerahnya kasus-kasus korupsi atau kegagalan. Itu temuan yang mudah sekali kita baca, tinggal di googling aja. Contoh yang paling nyata misalnya kayak kasus Gubernur Jambi kalau nggak salah, Zumi Zola. Tiba-tiba dia masuk 212, kemudian ini dan sebagainya. Ternyata dia kena kasus korupsi kan. Itu contoh. Tapi kalau ke belakang ya banyak sekali gitu kan ya. Seorang pemimpin daerah tidak gagal dalam menjalankan amanatnya sebagai pemimpin daerah soal kemiskinan, ketertiban dan sebagainya. Bagaimana dia terlihat tiba-tiba masyarakat bisa memilih dia, yaitu menggunakan agama. Mendadak soleh, ini kan bahasanya Kiai Said Agil Sirat itu. Simbolisme agama di mana-mana gitu kan. Karena itu yang paling mudah dia lakukan, bikin plang di mana-mana gitu kan. Paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan atau dan itu pakai agama gitu loh. Itu pakai agama gitu loh. Dan saya nggak tahu apakah Bupati Purwakarta juga melakukan hal yang sama, tapi ya ada kasus suap itu, ya kemudian tiba-tiba ada kasus seperti ini ya semoga aja kejaksaan bisa terus bertindak secara profesional itu kan, mengungkap kasus suap yang ada di sana gitu. Dan menyedihkan lah Purwakarta. Saya kan kenal dengan Kang Dedi, Bupati Purwakarta sebelumnya. Mantan suami Bupati Purwakarta sekarang. Sangat toleran, nggak pernah ada kasus kayak gini zamannya Kang Dedi selama 13 tahun. 2 periode plus dia kan jadi PLT untuk bupati sebelumnya. Nggak ada kasus kayak gini. Malah Kang Dedi itu ngelawan kelompok-kelompok radikal waktu patung yang dia bangun itu kan mau dihancurkan, kemudian Kang Dedi di depan dan hadapi kan, membangkitkan kearifan keluhuran budaya Sunda kan. Jadi ini betul-betul kontras kebalikannya gitu banget ya dengan dengan kalau saya baca dari pernyataan Kang Dedi ini, kayaknya si bupati ini karena kan mantan istrinya kan udah cerai kan, katanya terpengaruh dengan guru ngajinya. Saya nggak tahu ya soal guru ngaji itu apa, saya nggak ngerti apa dari guru ngaji kelompok-kelompok sana tuh kan. Tapi kalau guru ngaji itu kok ada videonya yang joget-joget itu kan, ini kayak gimana saya bilang itu kan. Iya menarik. Kayak gitu. Iya. Dan juga kalau ngomong soal ngaji, Bupati Lumajang ini kan santri. Lebih ngaji. Santri ya, santri. Dia udah terbiasa dengan tradisi ngaji dan nyatanya sangat toleran. Iya. Oke, nah ini terkait juga dengan soal yang kita bicarakan ya. Kan banyak orang selalu menyalahkan atau menganggap bahwa penyebab utama itu kan peraturan bersama menteri Jadi kan ini kasus Bupati Lumajang dan Bupati Purwakarta ini kan memang kebetulan yang menjadi pelakunya adalah pemerintah lah ya. Tapi kan juga ada kasus-kasus di mana pelakunya itu adalah justru masyarakat, gitu kan, masyarakat misalnya di Lampung itu kan ketua RT gitu misalnya, atau malah justru kelompok-kelompok dari masyarakat yang hanya ada segelintir orang keberatan gitu, terus bikin spanduk gitu kan, kami menolak pembangunan gereja, terus pada takut gitu kan. Nah selalu kan yang dijadikan sebagai rujukan itu kan peraturan bersama menteri ini. Nah ini gimana menurut Guntur Romli ini? Iya memang ada syarat ya. Ada syarat di situ di pasal berapa itu, misalnya kalau untuk pendirian rumah ibadah itu harus ada pernyataan dari jemaah 90 kalau nggak salah itu. Kemudian dari masyarakat sekitar itu ada 60 orang yang disahkan oleh RT itu situ kan. Nah di situ kan problemnya di situ gitu.
Kalau kawasan itu katakanlah mayoritas Muslim, ada gereja, nah, kalau ada penduduk sekitar itu menolak, itu kan tidak terjadi kan. Nah tapi juga sama sebenarnya kalau ada masjid di kawasan yang bukan orang Islam juga sama ada penolakan kayak gitu. Kenapa? Ya ini akhirnya dianggap bahwa peraturan bersama menteri itu sebagai tirani mayoritas untuk menindas minoritas kan. Kayak mana yang menang-menangan, mana yang banyak. Di situ persoalan. Dan atas dasar itu kemudian misalnya kan kalau saya baca di beberapa berita ya kan PSI itu kan sekarang sedang melakukan upaya judicial review terhadap KMA dan bahkan kemarin kan saya baca beritanya kan ada Gusman Gus Yakut datang ke PSI gitu. Upaya melakukan apa ya supaya ini gimana sih masalah ini akarnya yang harus dibereskan gitu akar masalahnya gitu. Nah, menurut Anda seberapa krusial upaya melakukan ini diberesin dulu deh soal PBM ini? Iya. Karena kan kalau PSI kan menyebut Sisgris itu kan menyebut soal FKUB, peranan FKUB ini harus dievaluasi deh gitu. Jangan sampai malah justru menjadi yang dalam beberapa kasus kan menjadi yang justru itu menghalangi. Iya, kesepakatan intoleran itu ada di situ kadang-kadang. Betul. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi jadi kesepakatan mengalahkan konstitusi. Iya, konstitusi. Nah, menurut Bung Guntur Romli sebagai orang yang begitu lama terlibat dalam isu ini, sebenarnya masalahnya apa ini? Memang ada ini ya, kalau kita lihat peraturan bersama menteri itu kan ada dua sisi ya kan. Ada di situ ada diskriminasinya juga, ada nggak fairnya juga itu kan. Soal misalnya tadi aturan soal 60-90 itu kan. Dan itu kalau untuk konteks katakanlah jumlah penduduk itu menjadi sangat problem gitu kan. Kenapa sih rumah ibadah pakai kayak gitu sementara bikin katakanlah bangunan yang lain yang ini sebagainya nggak ada aturan seperti itu. Ya. Kalau memang di situ ada isunya ada lingkungan kan ya ikuti aja AMDAL yang ada, misal peraturan lingkungan yang ada misalnya itu kan. Kenapa rumah ibadah kok malah dikasih seperti itu? Itu kan pertanyaan besar. Tapi kemudian di pasal-pasal di peraturan bersama menteri sebenarnya kan kalau gereja sudah berdiri dijadikan rumah ibadah kan harusnya langsung dikasih izin. Itu ada pasalnya di situ. Itu nggak pernah dilaksanakan gitu loh. Nggak pernah dijadikan rujukan ya. Kemudian misalnya juga di situ juga bahwa pemerintah daerah lah bertanggung jawab kepada umat yang melakukan kebaktian, dia harus nyediain. Itu ada pasalnya juga di situ gitu loh. Jadi ini orang hanya baca pasal pertama, ya belakang-belakangnya nggak pernah dibaca. Jadi pasal-pasal yang menekankan bahwa pemerintah harus menyediakan. Iya, menyediakan ada itu pemerintah daerah itu. Fasilitas untuk ibadah. Itu justru malah terabaikan. Iya, gitu akhirnya yang kasus di Lampung itu kan pakai pasal bahwa pemerintah daerah memberikan izin 2 tahun untuk gereja yang di Lampung, yang diserang, yang didatangi oleh si ketua RT. Karena ada pasalnya emang di situ gitu. Cuma ini kan nggak pernah dihidupkan. Kenapa? Karena udah takut sama kelompok-kelompok intoleran. Dan kelompok intoleran itu selalu alasannya itu ya mana tanda tangan 60 orang, mana tanda tangan 90 orang. Kalau sudah punya tanda tangan kayak kasus Lampung, semua tanda tangan, yang nggak mau tanda tangan RT-nya. Gimana pengesahan? Kalau kayak gini gimana? Akhirnya masa hanya untuk tanda tangan RT harus bertahun-tahun menunggu pergantian RT seperti yang terjadi di Lampung tuh kan? Dan banyak kasus itu loh. Ya. Ada satu warga nggak mau tanda tangan, ya kan? Ya akhirnya pakai yang lain atau dilaporkan pemalsuan tanda tangan padahal nggak terbukti. Misalnya kayak kasus GKI Yasmin di Kota Bogor itu kan dilaporkan pemalsuan tanda tangan. Ternyata setelah masuk pengadilan nggak terbukti, tapi semuanya sudah terlanjur dianggap pemalsuan tanda tangan. Gitu. Ini yang kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan loh. Kalau menurut saya harus dihapus tuh pasal-pasal yang katakanlah bisa menjadi celah. Ya. Apa sih rumah ibadah urusnya dengan tetangga sekitar gitu kan? Kalau ini juga terkait ini sih ya kali ya, terkait dengan persepsi yang dibangun oleh yaitu melalui pengajian-pengajian yang ustadz yang dianggap gereja sama dengan kristenisasi, itu kan nggak benar itu kan? Atau simbol-simbol gereja itu dianggap orang tuh gampang parno gitu loh. Kalau seakan-akan kalau ada simbol gereja atau simbol Kristen, simbol agama lain itu terus imannya tergerus gitu. Misalnya kalau isunya itu misalnya soal kemacetan, ya harus ada kan, ada aturan kan AMDAL untuk pembangunan mana kelompok untuk parkir. Sebaiknya di situ soal kebisingan, soal keramaian, soal kemacetan. Sebenarnya itulah yang harus
menjadi dasar dari pembangunan rumah ibadah, bukan persetujuan orang sekitar. Kadang-kadang kan kita kan nggak tahu karena ada orang menolak, dia minta duit, akhirnya untuk tanda tangan dikasih duit, dikasih apa? Kan banyak terjadi. Kasus kayak gini, dianggap oh maaf, saya waktu itu tanda tangan karena saya diiming-imingi kayak ini loh. Ya kalau nggak diiming kamu nggak mau tanda tangan gitu kan? Kenapa ya? Karena aturannya kayak gitu loh. Nah ini yang menjadi celah. Belum lagi kita bicara soal peran FKUB, gitu kan? FKUB akhirnya apa? Sepakat kepada tekanan yang mayoritas kan? Akhirnya kesepakatan intoleran itu yang selalu dikritik oleh Pak Jokowi itu yang terjadi di Cilegon gitu loh. Padahal ya kalau kita lihat misalnya dalam kasus lain di negara lain, bagaimana mayoritas tertentu itu merugikan minoritas. Jadi kalau Muslim jadi minoritas, terus mayoritasnya itu dalam kasus India kan Hindu kadrun. Itu sangat represif, sangat diskriminatif. Kan kita merasa kasihan banget ya orang Islam di India gitu loh, mau ibadah, mau pakai atribut agama aja dipersoalkan apa. Tapi kalau di sini malah sebaliknya. Jadi mayoritas juga menindas kan? Iya makanya itu jadi. Oke, terima kasih Guntur Romli atas diskusinya. Pemirsa, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.